Keuntungan bidang miring. Pak Dika dan Pak Yogi akan memindahkan rum ke atas mobil. Cara manakah yang lebih mudah? Perhatikan gambarnya, ada gambar cara pertama dan ada gambar cara kedua. Oke, coba berpikir secara logika kalau disuruh memindahkan rum ke atas mobil dengan cara pertama dan cara kedua, manakah yang lebih gampang? Oke, sudah dipikirkan? Nah, tentu saja jawabannya adalah cara kedua. Yang lebih mudah adalah cara kedua, karena dibantu oleh sebuah papan. Nah, sebuah papan ini ya, sebuah papan ini yang membantu. Nah, papan ini dimiringkan terhadap permukaan tanah. Permukaan tanah yang ini, nah, ini permukaan tanahnya dan papannya ini dimiringkan, sehingga nanti dia membentuk sudut tertentu ya. Ini merupakan salah satu aplikasi bidang miring. Nah, bidang miring salah satu jenis pasar sederhana. Makanya, ketika disuruh milih nih cara 1 dan cara 2 untuk memindahkan rum ke atas mobil, tentunya cara kedua ini lebih mudah dibandingkan cara pertama. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu lintasan. Perhatikan ya, suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatar. Jadi nanti ada yang kayak seperti tadi, yang permukaan tanah itu adalah permukaan mendatarnya. Jadi yang papannya tadi itu adalah lintasannya. Nah, lintasannya ini memiliki kemiringan sehingga nanti dia membentuk sudut kan? Contoh bidang miring. Contoh bidang miring yang pertama itu adalah jalan pada perbukitan atau pergunungan. Perhatikan ya. Nah, jalan pada perbukitan atau pergunungan itu dibuat berkelok-kelok. Nah, kalau dibuat berkelok-kelok, otomatis nanti sepeda motor, sepeda, atau mobil yang melewati jalan itu lebih gampang dibandingkan kalau jalan ini tidak dibuat berkelok-kelok. Nah, mengapa ya? Ini termasuk salah satu bidang miring. Perhatikan. Nah, di sini kan kita lihat yang ini adalah lintasan yang miringnya. Nah, ini kita anggap yang posisi mendatarnya ya. Jadi di sini dia memutus sudut tertentu nih. Oke. Nah, jalan yang berkelok-kelok ini memiliki sudut yang berbeda-beda pastinya ya. Jadi memiliki panjang lintasan beda-beda sehingga nanti sudutnya juga berbeda-beda. Nah, manakah yang lebih untung dengan sudut yang kecil atau sudut yang besar? Oke, kita akan bahas pada contoh soal. Selanjutnya itu adalah tangga. Nah, perhatikan tangganya ya. Ada tangga. Selanjutnya ada kapak, pisau, paku, dan pahat. Nah, mengapa 4 benda ini termasuk bidang miring? Dari mana ya lintasan miringnya? Nah, kalau anak-anak perhatikan dengan jeli, silakan lihat, boleh lihat pisau di rumahnya. Pasti di rumahnya punya pisau ya. Nah, pisaunya itu ada yang bagian yang runcingnya atau bagian yang tajamnya itu, bagian yang runcingnya atau bagian yang tajam itu, dia membentuk suatu lintasan yang miring. Jadi agak sedikit miring ya. Nah, nanti dia semakin dia miring, maka pisaunya itu akan semakin tajam. Selanjutnya adalah skrup. Ini namanya skrup ya. Nah, penjelasan mengapa skrup ini merupakan contoh bidang miring itu ada pada kegiatan aktivitas di buku paket ya. Nah, tadi saya sudah suruh baca. Nah, suruh baca sehingga nanti anak-anak itu sudah tahu mengapa skrup ini termasuk bidang miring. Apa itu roda berporos? Roda, tentunya udah tahu ya roda itu seperti apa. Berporos, poros itu seperti sebuah batang. Nah, poros ini yang menghubungkan nanti rodanya. Roda berporos adalah roda berbentuk lingkaran. Jadi rodanya berbentuk lingkaran ya, dengan poros di tengahnya dan berfungsi mempercepat gaya. Nah,
Di sini ada sebelah sini ada jadi konsep dari roda berporos, dan di sebelah kanannya itu salah satu contoh roda berporos itu adalah sepeda. Nah, rodanya ini toh ya, ini ada roda pertama, roda kedua, ini juga roda pertama, roda kedua. Terus di mana sih dikatakan porosnya? Porosnya itu yang menghubungkan rodanya tersebut ya. Nah, perhatikan pada sepeda itu kan nanti pada yang roda-rodanya ini atau pada gear-gearnya ini, nanti kan ada tuh yang di tengah-tengahnya itu yang menghubungkannya itu ya, itu sebagai penyekatnya. Nah, itulah dinamakan dengan porosnya. Nah, roda berporos terdiri dari dua roda. Tidak harus dua roda, bisa saja dua roda atau lebih ya. Terus, contoh kalau pada sepeda terdiri dari gear kecil dan gear besar. Pernah lihat sepeda ya, sepeda atau bisa dilihat sepeda di rumah. Jadi kan nanti ada tuh yang di sini tuh yang gear kecilnya, terus yang di sini tuh adalah gear besarnya. Nah, gear kecilnya itu sebagai gaya beban. Sementara gear besarnya itu sebagai gaya kuasa. Jadi kan nanti kaki kita akan melayunya tuh di bagian yang ini ya. Makanya dia sebagai gaya kuasa. Akibat gaya kuasa ini, nanti yang bagian belakang ini atau gear bagian belakang ini akan menggerakkan roda bagian belakang, sehingga roda bagian belakang itu akan bergerak ya. Kalau kita kayuh ke depan, otomatis roda yang di belakang akan bergerak ke depan, sehingga akan juga membantu menggerakkan roda yang di depan, sehingga nanti sepedanya berjalan. Aplikasi roda berporos. Oke, yang pertama itu mobil. Jadi sini ada rodanya, nanti di tengahnya yang hubungkan antara roda ke roda itu ada namanya poros. Oke, selanjutnya contohnya itu adalah sepatu roda. Nah, ini terdiri dari beberapa roda ya. Nah, nanti yang menghubungkan antara roda ke roda itu namanya adalah poros. Contoh ketiga itu adalah kursi roda. Selanjutnya rumus bidang miring. Rumus bidang miring itu F sama dengan W dikali H per S. Oke, perhatikan ini adalah gambar untuk konsep bidang miring. Jadi ini adalah permukaan mendatarnya. Terus yang ini adalah bidang miringnya. Terus yang ini adalah tinggi bidang miringnya. Jadi jangan tertukar ya. Yang ini itu adalah panjang bidang miring atau dilambangkan dengan huruf S. Terus yang ini adalah tinggi bidang miring atau dilambangkan dengan F. Nah, nanti bidang miringnya akan membentuk sudut tertentu. Terus yang ini adalah F. F-nya bergeraknya di sini ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, benda itu nanti akan mempunyai gaya berat sebesar W yang selalu menuju ke bawah atau menuju pusat bumi. Keuntungan mekanis didapatkan dari W per F, atau bisa juga KM sama dengan S per H. Jadi cara mencari keuntungan mekanis bisa dengan cara KM sama dengan W per F, atau KM sama dengan S per H, atau W per F sama dengan S per H, sesuai dengan apa yang diketahui dari soalnya. Oke, keterangannya F itu gaya, satuannya Newton atau dilambangkan dengan huruf N kecil. W itu berat bendanya, satuannya Newton atau N dilambangkan dengan N besar. H itu adalah tinggi bidang miring, satuannya meter atau disingkat dengan M kecil. S itu panjang bidang miring, satuannya meter. Terus yang terakhir KM adalah keuntungan mekanik. Contoh soal pertama, Yuki ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dan ia sandarkan di atas bak mobil seperti gambar. Berapa gaya yang harus diberikan Yuki dan besar keuntungan mekanisnya dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui yang pertama ada massa berarti dilambangkan dengan M sama dengan 5 kg. Terus selanjutnya ini yang panjang bidang miringnya sebesar 5 meter. Selanjutnya ada tinggi bidang miring sebesar 100 cm. Cm kita rubah menjadi meter sehingga jadi 1 meter. Terus ada percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya F, gaya, dan KM, keuntungan mekanis. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan W dikali H per S. W belum ada, H sudah ada, S-nya sudah ada. Nah, karena W-nya belum ada, maka kita gunakan dengan rumus M kali G dikali H per S. Oke, masanya 5 kg dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali ketinggiannya atau H 1 meter dibagi panjang bidang miring atau S sama dengan 5 meter. 5 dikali 10, 50 dikali 1, 50 ya, dibagi 5. 50 bagi 5 sama dengan 10, satuannya Newton. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis boleh dipilih, boleh menggunakan rumus W per F, boleh digunakan rumus S per H. Nah, di sini saja gunakan rumus S per H. S-nya 5, H-nya 1, sehingga 5 bagi 1, keuntungan mekanisnya sama dengan 5. Oke, selanjutnya ada satu buah tugas. Tugasnya ini silakan dikerjakan di buku latihannya. Perhatikan contoh yang saya berikan. Jangan lupa buat soal, buat diketahui, buat ditanya, buat caranya, dan jangan lupa satuannya.